Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Fitri Hasanah, mahasiswa STAIA Syukriyah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan terkait penafsiran ayat akuntansi dan hutang piutang. Saya hanya akan membahas dengan dua pembahasan, yaitu yang pertama adalah definisi dari akuntansi dan hutang piutang itu sendiri, dan yang kedua yakni tentang penafsiran ayat akuntansi dan hutang piutang itu sendiri. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari akuntansi. Akuntansi dalam bahasa Arab disebut dengan kata muhasabah, bermakna menghitung dan menimbang. Kata tersebut juga mengandung arti mengkalkulasikan dan mendata. Dengan kata lain, pengertian akuntansi itu sendiri yakni tidak jauh berbeda dengan konvensional dari suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi ekonomi yang menghasilkan laporan keuangan untuk pedoman pengambilan keputusan serta sebagai fungsi pertanggungjawaban yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu pengertian hutang piutang. Nah, hutang piutang adalah proses peminjaman antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, yang mana objek dari sebuah peminjaman tersebut adalah uang pada umumnya, dan kedudukan pihak yang satu sebagai si peminjam dan yang satunya lagi sebagai orang yang meminjamkan, yang mana objek dari yang dipinjamkan itu harus dikembalikan pada jangka waktu yang telah ditentukan atau diperjanjikan. Selanjutnya yakni adalah penafsiran dari ayat hutang piutang itu sendiri. Di sini saya akan membahas dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282, yang mana surat ini adalah surat terpanjang yang ada di dalam Al-Quran, tentang transaksi hutang piutang. Karena di sini ayatnya sangat panjang, kita bahas secara terperinci satu-satu gitu ya. Yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadaya'tum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Kata dain berasal dari kata dana yadinu, artinya memberikan atau meminjamkan. Yakni dain itu konteksnya lebih kepada bisnis, berbeda dengan kordun. Kalau kordun sama memberi pinjaman, tapi dia lebih kepada sosial. Nah, seperti itu. Dan dalam proses hutang piutang ini hendaklah kita menuliskannya. Nah, sebagian ulama berkata bahwa wajib hukumnya untuk menuliskan hutang piutang tersebut, pencatatan hutang tersebut. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah. Namun dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa pencatatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayaran, serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya. Selanjutnya, wal yaktub bainakum katibum bil ad, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil. Di sini adalah hadirnya orang ketiga yang bertugas untuk menuliskan transaksi hutang piutang tersebut. Dan kata adil di sini memiliki arti yakni orang yang berlaku adil, dia yang tidak condong dengan pihak satu dan tidak pula mengurangi atau menambahkan sesuatu dalam konteks yang telah disepakati. Jadi apa yang telah dipinjamkan dia harus menulisnya sesuai dengan jumlah uang yang telah dipinjamkannya. Tidak boleh dikurangi dan tidak pula boleh dilebih-lebihkan. Jadi harus jujur dan adil. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullahu falyaktub. Dan janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Pada potongan ayat di atas menegaskan bahwa menunda-nunda penulisan hutang bukanlah sesuatu yang baik dalam konteks bisnis. Dan dalam ayat ini semakin menguatkan bahwa seorang akuntan tidak boleh menunda-nunda dalam menuliskan hutang piutang ataupun enggan serta merasa keberatan dalam pekerjaannya. Falyaktub wal yumli lilladzi 'alaihil haq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Maka hendaklah dia menuliskannya dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekannya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya dan janganlah dia mengurangi sedikit pun kepadanya.
Pada penggalan ayat ini Allah menegaskan bahwa hendaklah seorang yang berhutang mendiktekan kepada juru tulis mengenai hutang yang diakuinya berkaitan dengan jumlah syarat maupun waktu yang telah disepakati. Hal ini bertujuan agar antara si hutang dan piutang ini tidak terjadi permasalahan atau muncul beberapa hal yang menjadikan suatu permusuhan atau menjadikan hubungan silaturahminya ini menjadi rusak atau renggang karena adanya hutang piutang, yang mana juru tulisnya ini tidak adil dalam mendiktekan apa yang telah dihutangi dan apa yang disepakati dalam perjanjian hutang piutang. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haq safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Jika berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya dan tidak mampu mendiktekannya sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan adil. Yang dimaksud dengan istilah safih ialah orang yang dikhawatirkan akan berbuat sia-sia atau sebagainya. Sedangkan dhaif itu adalah orang yang lemah keadaannya karena mungkin dia masih kecil atau dia pikun atau berpenyakit gila atau lain-lainnya. Maka dari sini hendaklah yang mendiktekannya ini adalah wali dari orang yang berhutang. Selanjutnya, washtahidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada al tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Dan persaksikanlah dua orang saksi di antara kamu, dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorangnya lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Pada penggalan ayat ini Allah menjelaskan tentang saksi. Walau telah ada dilakukan pencatatan, Allah menganjurkan untuk mendatangkan seorang saksi yang mana tujuannya ini agar persaksiannya ini dapat dijadikan bukti untuk menguatkan jika berlaku penipuan antar transaksi yang telah disepakati maupun adanya percatatan. Menurut ayat ini, persaksian dilakukan oleh dua orang laki-laki. Nah, kalau nggak ada, boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, yang mana seorang saksi ini haruslah yang beragama Islam maupun orang yang mengerti ilmu agama Islam maupun syariat Islam. Wala ya'basyuhada idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali. Dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktu baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Nah, pada ayat ini menjelaskan bahwa seorang saksi tidak boleh menolak ketika dipanggil untuk memberikan kesaksian, karena keengganannya untuk memberikan suatu kesaksian ini bisa merugikan hak seseorang. Maka wajib hukumnya bagi seorang saksi, jika dipanggil untuk menegakkan suatu keadilan, dia harus Allah mengingatkan agar tidak bosan untuk menulis suatu transaksi meskipun jumlahnya kecil ataupun besar, termasuk menulis batas waktu pembayarannya. Dan dengan melakukan pencatatan tersebut akan mempermudah semua pihak dalam melakukan pekerjaannya dan dapat menguatkan persaksian sehingga tidak akan muncul keraguan dan ketidakpastian dalam bermuamalah. La yudarra katibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Dan janganlah menulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu merupakan suatu kefasikan. Pada ayat ini Allah memperingatkan agar juru tulis ini atau saksi
maupun saksi orang yang terlibat dalam transaksi ini tidak boleh menyulitkan dan tidak boleh melakukan tindakan yang dapat menyulitkan orang lain. Yang mana dalam proses transaksi ini juru tulis maupun saksi tidak boleh melakukan kecurangan yang berakibat menyulitkan orang yang menghutang ataupun dihutangi. Dan orang yang demikian adalah orang yang durhaka, orang yang setelah keluar dari ketaatan Allah, dan yang dimasuk fasik, kata fasik yaitu keluarnya seseorang dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Taqillaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bertakwa kepada Allah mengandung makna bahwa kita senantiasa harus takut kepada Allah dengan menjauhi larangannya, mentaati perintahnya, mengamalkan apa yang Allah perintahkan, serta memelihara diri dari segala perbuatan maksiat maupun fasikan. Seperti itu. Kesimpulannya adalah dalam proses suatu hutang piutang pasti akan ada yang namanya proses pencatatan. Pencatatan ini dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu si akuntannya. Maka ada proses akuntansinya. Jadi antara hutang piutang dan akuntansi itu saling berkesinambungan. Yang mana apabila seseorang melakukan proses hutang piutang lalu dia memiliki catatan-catatan atau akuntannya, maka hal itu lebih baik, dengan mana tujuannya itu agar proses hutang piutangnya ini lebih adil, catatannya juga lebih adil, agar si orang yang hutang ataupun berhutang ketika dia memiliki kelemahan ingatan atau dia masih kecil, dalam pencatatan ini bertujuan agar memperkuat bukti hutangnya. Dalam hal ini setiap hutang piutang tidak luput dari proses pencatatan. Maka dari itu ketika seorang ingin melakukan hutang piutang, maka hendaklah ia mencatat, menghadirkan orang ketiga, dan apabila ia lemah maka hadirkanlah seorang wali. Dan bagi seorang wali atau saksi hendaklah ia berperilaku adil, hendaklah ia memiliki pertanggungjawaban. Dan apabila seorang wali, seorang juru tulis ini diperintahkan untuk memberi kesaksian, maka hendaklah ia memberikan kesaksian yang benar dan tidak boleh menolak dalam memberikan kesaksian ataupun menolak dalam melakukan pencatatan. Dan bertakwalah kita kepada Allah dan janganlah kita menjadi orang yang fasik dalam proses bermuamalah. Dari Surat Al-Baqarah ayat 182 ini, seorang akuntan harus memiliki 3 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip pertanggungjawaban, yang kedua, prinsip keadilan, dan yang ketiga adalah prinsip kebenaran. Yang pertama, prinsip pertanggungjawaban, yakni dia harus senantiasa bertanggung jawab atas apa yang telah dia kerjakan, atas apa yang telah dia tulis dalam menuliskan suatu transaksi. Prinsip keadilan yang mana dia harus bersikap adil dalam menuliskan sesuatu, tidak boleh dikurangi maupun ditambahi. Jadi harus sesuai dengan apa yang sudah disepakati maupun diperjanjikan. Yang ketiga yakni prinsip kebenaran, yang mana ketika seorang akuntan dihadapkan dalam suatu persoalan dalam sebuah pengakuan, maka akuntan ini bisa memberikan kebenaran atas apa yang telah dia tulis, atas apa yang telah dia pertanggungjawabkan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian penafsiran ataupun penjelasan yang bisa saya jelaskan dalam penafsiran terkait ayat akuntansi dan utang piutang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.